Halo, selamat datang di video pembelajaran Teknik Injeksi Intrakutan dengan saya Maria Tambunan, dosen Prodi D3 Kebidanan Stika Suda Nusantara Palu. Mari belajar injeksi intrakutan. Jadi, injeksi intrakutan ini biasa disebut dengan IC. Pada umumnya dilakukan untuk skin test, sehingga pengertian dari injeksi intrakutan adalah memasukkan cairan obat langsung ke dalam lapisan dermis atau di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Di manakah lokasi injeksi intrakutan dapat kita lakukan? Yang pertama, di lengan bawah bagian dalam, yaitu bagian lengan bawah sepertiga dari lekukan siku pada kulit yang sehat dan jauh dari peredaran darah pastinya. Apabila lengan kiri digunakan untuk penapisan TBC, maka lengan kanan digunakan untuk semua pemeriksaan lainnya. Yang kedua bisa di lengan atas, yaitu 3 jari di bawah sendi bahu, tepat di tengah daerah musculus deltoideus. Keempat di bagian dada atas pada pria. Yang terakhir di punggung di bawah skapula. Apakah tujuan dari injeksi intrakutan? Yang pertama adalah vaksinasi. Misalnya kita melakukan vaksin BCG. Kedua, membantu menentukan diagnosa suatu penyakit. Misalnya itu melakukan tuberkulin test. Yang ketiga adalah skin test, yakni prosedur pemeriksaan pada kulit pasien yang dilakukan untuk mengidentifikasi reaksi hipersensitivitas terhadap alergen tertentu dan faktor pencetus pada penyakit yang berhubungan dengan alergi seperti dermatitis atopik dan urtikaria. Yang terakhir adalah pasien mendapatkan pengobatan sesuai dengan programnya. Adakah kerugian atau kekurangan dari injeksi intrakutan? Ada, yakni resiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit dan nyeri saat penyuntikan. Yang kedua adalah apabila obat sudah disuntikan, maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. Itu berarti pemusnahan untuk obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksit maupun kelebihan dosis karena ketidakhati-hatian akan sukar dilakukan. Jadi, bagaimana cara kita untuk meminimalisir kerugian dari injeksi intrakutan ini? Ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yakni 1. Prinsip pemberian obat. Prinsip pemberian obat ini kita harus tahu tepat pasien, tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat obat, tepat cara melakukannya, dan evaluasi. Kedua, jenis spuit dan jarum yang kita gunakan. Kalau boleh, pada saat injeksi intrakutan ini, spuit atau jarum yang kita gunakan, kita usahakan dia yang paling kecil untuk mengecilkan resiko rasa sakit pada pasien. Yang ketiga, sterilitas, kebersihan, higien. Keempat, kondisi atau penyakit klien. 5. Kontraindikasi pemberian injeksi intrakutan. Apa sajakah kontraindikasi injeksi intrakutan? Yang pertama, pasien yang mengalami infeksi kulit. Kedua, pasien dengan kulit terluka. Ketiga, pasien yang sudah dilakukan skin test. Tahapan injeksi ada 4. Yang pertama, persiapan pasien. Yang kedua, persiapan alat. Ketiga, tahap kerja. Dan keempat adalah dokumentasi.
persiapan pasien. Yang pertama adalah pastikan identitas pasien, misalnya nama atau nomor registernya. Kedua adalah kaji kondisi pasien, contohnya keadaan umumnya, apakah memungkinkan akan dilakukan injeksi intrakutan. Yang ketiga, beritahu dan jelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan pada klien atau keluarganya. Keempat, jaga privasi pasien dengan cara misalnya pasang sampiran, pasang alas penutup dan perlak pada lokasi yang akan kita lakukan injeksi. Dan yang terakhir adalah atur posisi pasien. Jadi posisi pasien yang kita lakukan di sini adalah bisa pasien dengan cara duduk atau berbaring, karena daerah yang kita lakukan injeksi adalah pada bagian lengan. Persiapan alat. Jadi alat yang kita gunakan yang pertama adalah bak instrumen yang berisikan handscoon steril, kemudian obat yang akan kita injeksikan sesuai kebutuhan, dan squid. Kita gunakan saat ini adalah squid yang 1 cc karena jarumnya lebih kecil untuk mengurangi rasa nyeri pada saat dilakukan injeksi. Kemudian kapas alkohol, tidak lupa adalah penutup atau perlak. Jadi setelah kita persiapan pasien sudah selesai, persiapan alat selesai, posisi pasien sudah nyaman, maka kita melakukan cuci tangan dan pakai handscoon. Oke, setelah kita cuci tangan pakai handscoon, tahap kerja selanjutnya adalah memilih daerah yang akan kita injeksi. Misalnya ini daerah lengan bagian dalam. Kemudian setelah kita pilih, lalu kita lakukan disinfektan. Kalian menyiapkan obatnya. Disinfektan daerah yang akan diinjeksi dengan cara sirkular dengan kapas alkohol. Setelah itu, lakukan injeksi intrakutan. Jangan lupa dikunci. Lalu, mata jarumnya suntik ini menghadap ke atas dengan sudut 10 derajat. Permisi Ibu, saya suntik sedikit ya. Usahakan dia masuk di jaringan intrakutannya. Setelah itu, tidak perlu lakukan aspirasi. Jangan lupa usahakan jarumnya itu kelihatan dari atas begini. Masukkan obatnya sedikit sampai terdapat gelembung. Apabila sudah terdapat gelembung, lepaskan suntik secara perlahan-lahan. Kemudian, daerah yang kita injeksi tadi tidak perlu diusapkan alkohol apabila yang kita lakukan itu adalah skin test. Karena apabila kita usap dengan kapas alkohol, maka bakteri atau cairan atau kandungan dari obat yang kita skin test tadi akan mati karena kena alkohol. Jadi tidak perlu dilakukan usapan alkohol. Kemudian setelah itu kita tunggu reaksinya 15 menit. Observasi reaksi yang terdapat pada daerah 5 cm injeksi. Misalnya
Apakah ada kemerahan, pasien merasa gatal, atau panas? Apabila tidak ada, artinya pasien tidak terdapat alergi. Tahap yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Nah, setelah kita selesai melakukan injeksi tadi, observasi pasien. Lalu catat hasil observasi kita, baik itu data subjektif atau data objektif yang kita dapatkan. Lalu catat tindakan yang telah kita lakukan. Jangan lupa cantumkan jam atau tanggal tindakan. Setelah itu, jangan lupa tanda tangan pasien, inform konsen bahwa tindakan kita telah selesai dilakukan. Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang injeksi intrakutan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.